Kemarin saya bilang, insya Allah tanggal 9 Zulhijjah, kalau saya sehat, insya Allah rencana juga untuk puasa Arafah. Orang bilang, emangnya tidak puasa Arafah, Ustaz? Saya bilang, berapa lama saya tidak puasa Arafah? Kenapa Ustaz tidak lakukan? Saya bilang, saya selalu ada di Mekah. Dan orang ada di Mekah di Arafah, makruh hukumnya puasa. Jadi itu hadis suilan Nabi sallallahu alaihi wasallam au siyami yaumi Arafah. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan puasa Arafah. Qala, berkata Rasul, yukaffiru sanatal madiyata, menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Ini diperuntukkan bagi orang yang tidak hadir di Arafah. Tapi orang yang hadir di Arafah makruh hukumnya di hari tanggal 9 itu. Setiap tahun ya Ustaz, saya sudah bolak-balik tanah suci 25 tahun. Jadi nabi 2 tahun ini puasa Arafah, tahun kemarin dengan tahun yang tinggal sedikit. Jadi itu hadis tidak selamanya berlaku secara umum. Sunat puasa Arafah, penjelasannya bagi orang yang tidak berangkat ke Arafah. Tapi orang yang berangkat ke Arafah tidak sunat, makruh. Bahkan di padang Arafah, sholat mestinya 4 rakaat dulu, kan didiskon. 2 menit, dijamak dengan asar. Namanya jamak qasar. Bahkan orang Mekah sendiri bukan di safar, tidak musafir, karena rumahnya dekat di padang Arafah, tetap dia jamak sholatnya sekaligus di qasar. Itu namanya jamak qasar lil ukuf, disebabkan karena ukuf. Dan keutamaannya, jangankan orang yang hadir, orang yang tidak hadir saja, kalau ada orang yang sebut namanya, maka pemilik nama itu seluruh dosanya diampunkan Allah, kembali posisi nol. Makanya saya berpikir nih, kalau surat puasa di Arafah, batin sedih pikir, siapa yang saya musuh? Sehingga orang-orang yang paham dengan itu, selamanya dia berpesan, tolong sebutkan namaku di padang Arafah ketika engkau ukuf. Dan tolong sampaikan salamku kepada Rasulullah. 2 tu napasangan tahun, paleturang seleku konabita, tepu ya seku di padang Arafah. Pada tenggu ibu 2 tapasangan, cila si bawa lipstick. Lipstick Elizabeth nomor 15. Kata ibu-ibu asik baca surah Yasin di masjid itu. Surah kata baca loh, catatan pesanan. Awe. Catatan pesanan, astagfirullah. Sekarang mau belok nih haji deh, entahlah tahun depan, entahlah. Kalau jamaah aku nasi Ustaz, aku lejinale doi kanjo, tidak doi benak ini akhir Jokowi. Iya, dibuktikan dengan nomor porsi itu. Tidak mungkin nomor porsi kedua kalau duit itu masih ada di sini, mesti dikirim. Jadi ke kamu Ustaz, Pak, aku surat permohonan saya kirim lagi. Siapa nana cair? Itulah zaman sekarang. Olehnya itu, gantungkan diri kepada Allah, sama apa kata tahu kadang lima kuku. Kematian pasti kita alami. Kalau Den Rohani berapa tahun umurnya itu? 61.
Berapa anak ditinggalkan? 1.000 di bawah. Ya. 1.000 di Malaysia sudah bawa Pak Guru Mupi. 1.000 di Pak Guru dan rohani ke Pak Guru tuh. Iya, saya ajar juga dia. Saya ngajar mengaji ini di rumah. Sampai makanya tuh nampai nakar tuh kan Ustaz kakak cipa. Tuh di napau tuh kasih tuh napi kutumpu kada dede ini Ustaz saya kakak cipa di 50. Aduh mbak di barambang. Magi pasti kusuruh tas sedih saya di Cina. Baca. Didi baca tuh didi. Ya. Tapi alhamdulillah akhirnya dia bisa baca. Si ulang evaluasi. Ya buntu-buntu di jam ya siwa. Kata dua ni galung punya pian tiap bagat sih. Ya, artinya adalah dan rohani di akhir hayatnya dia sudah urus untuk bekal akhirat. Mengaji, mati nulung mabirja masuk, maka pura bima duha na palisu. Coba tanya teman-teman sekitar sini, teman-teman. Pura itu masuk pada dua rakaat palisu. Dan orang yang salat subuh berjamaah itu pahalanya haji. Jadi dia haji tapi kan pahala anak dia lena. Itu namanya pahala bukan syariah. Man shallal fajr fi jama'atin. Siapa yang salat fajar berjamaah? Bituanna siapa salat subuh berjamaah. Jadi itu fajar, itu juga subuh. Jadi jangan bertanya yang mana didahulukan, salat sunat subuh atau salat sunat fajar. Ya muto. Perempuan dengan wanita ya muto. Bencong kawe-kawe, ya toh ya. Laki-laki dengan pria. Jadi siapa yang salat fajar berjamaah? Itu dalam hadis man shallal fajr. Siapa yang salat fajar berjamaah? Maksudnya salat subuh. Summa qa'ada yazkurullah ta'ala. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Jadi pura lima berjamaah, mengaji-ngaji nih. Atau dia istighfar, atau dia selawatan, atau merangkalingi pidato. Itu zikir namanya. Hatta tatlu asyamsu. Sampai matahari terbit. Begitu terbit matahari, summa shalla rakatain. Lalu dia salat 2 rakaat. Maka ini masuk pada sunnah 2 rakaat. Maka Allah memberikan baginya pahala ka'ajri hajjatin wa umratin tamma. Maka baginya pahala haji dan umroh sempurna. Lulungannya palang haji. Tapi aja tahu sih lo kemapaboti matalilito. Pahalanya haji. Tapi dia tidak melakukan syariatnya haji. Karena kalau syariatnya haji kan mesti mengitari Ka'bah. Mesti bolak-balik Safa. Mesti hadir di Arafah. Itu namanya syariat. Tadi Jumat saya terangkan. Karena ada yang bilang kalau kurban suami, anak, dan istrinya dapat pahala. Jadi 1 sapi boleh 7 keluarga. Itu pahala, bukan syariat. Tapi kalau syariat Al-Baqarah bisa bain untuk 1 sapi 7 orang, bukan 7 keluarga. Kalau suami berkurban, ibu sebagai istri juga dapat pahala. Tapi pahala. Kalau syariatnya, kalau ibu daftar namanya. Kalau selama hidupnya tidak pernah berkurban, dituntut di akhirat itu. Kenapa tidak pernah melakukan kurban? Maka lakukanlah meskipun sekali seumur hidup. Meskipun sekali seumur hidup, kata Imam Syafi'i. Karena itu namanya syariat. Nah sekarang, bagaimana dan rohani sudah meninggal? Kalau seandainya anaknya dia daftar namanya, orang tuanya penyembelih hewan kurban, itu bagus. Termasuk bakti anak kepada orang tua. Asenal rumah didaftar. Tapi daging pembagiannya anaknya jangan makan. Disedekahkan semua. 3 sembelian tidak dimakan. Terlalu gere, derianre.
Satu, sembelihan kurban buat orang yang telah meninggal, anaknya jangan makan, sedekah. Yang kedua, sembelihan kurban nazar, tinja, urang tinja. Oh karena Allah Ta'ala, kundatina jangan bayi ni burak nengku, ala bayi ni bisa. Contoh, magpuro maka gajah. Enggak pernah terlihat kamu. Nanti dia berkurban tidak boleh dia makan karena itu nazar. Dua nih. Yang ketiga, sembelihan dam haji, dam umroh, tapi dam pelanggaran. Kalau ibu berangkat haji ngambil tamattu itu mesti dam, boleh dimakan. Itu bukan pelanggaran. Yang pelanggaran yang tidak dimakan. Jadi anaknya kalau mau berbakti dalam bentuk kurban, daftar namanya. 1.800.000 bagi dua anak nama surat. Contoh. Sebaliknya, kung katau si Indrena, wajah katoi. Indrennya tak bagi dua. Indren daripada anda tahu, Indren dari Allah Ta'ala. Indren dari Allah Ta'ala, contohnya, kala puasa. Ada katoknya bulan Ramadan, belum terbayar sampai sekarang. Wajah kan bisa dipulih. Kalau otomatis kedagang kakalana bapakmu, engkau Ustaz, siaga, nasa 29 hari. Awal tidak tipe sana kau. Sambiangin nak kemu tu naremo. Yang kedua mikalana tasedin na sa republik. Kata nasa Ustaz, contoh. Dua kalana, tapi panana. Jadi wadi merma puas kasih kolon na Ustaz. Dene wadi lakutu. Proses itu. Yo, pesanana. Begitu juga nazar, tinja. Jadi semua yang suka bernazar puasa, perdengarkan. Karena kita tidak tahu namanya ajal. Mate ki, ikan majarak ki. Makanya lingkari kalendernya, nazar. Kemudian kalau bernazar, jangan suka ngomong 3 hari berturut-turut. Kodenya berturut-turut, magani. Apa mula masih gitu? Ngomong saja, kalau kau lulus di sekolah saya puasa 3 hari. Maka jangan bilang 3 hari berturut-turut. 3 hari, bayar besok. 1 lagi bulan depan. 1 lagi tahun depan. Yang penting 3. Jadi tidak usah diomongin berturut-turut. Ini gak dan rohani. Orangnya somber lagi. Iya, somber dan rohani. Udah dimacawa tole ini. Ya Allah. Tapi itulah kematian. Dan saya rasa orang baik dan rohani. Buktinya banyak orang yang hadir. Orang baik. Tapi saya ingatkan kedua anaknya. Tetaplah baca Fatihah buat orang tua terus. Syarifudin kalau mau sukses kerjaannya, jangan melupakan orang tuanya. Termasuk patolak dalme, anak malupayengi teman-teman. Mau simak mau pas simaki, padongan ini baca. Tapi engkau melupakan orang tuamu. Tidak pernah serai kuburnya. Apalagi bacakan Fatihah orang tua. Itu menolak rezeki. Nah karena kalau manyan tahun jadi talibakannya misal kubur, mungkin kalau manyan dari segi jumlah, tapi dari segi rasa dia miskin. Karena sesungguhnya hakikat kaya itu bukan jumlah, tapi rasa. Jadi anaknya ingin 2 orang, ingat-ingat orang tuanya, bacakan Fatihah. Akrobangi kumulemo. Kalau tidak mampu, sedekah-sedekah yang lain. Niatkan pahalanya untuk beliau. Pakaian-pakaian bekasnya dan rohani yang masih layak pakai, sedekahkan nih roh. Ini akan pahala alina lulungan.
Makanya orang-orang dulu itu terkadang menjadi adat. Ya ini bingkisan, paceme, ini bingkisan untuk anu, ini. Pura memang ini susu. Tapi ya layak pakai. Setahu anak pak cuci, membesar pakaian dalam. Kalau pakai. Contoh. Kuburu na sa di mesti mo ano matuno tembo Nggak usah sekarang, mungkin 3 bulan ke depan. Tapi jangan terlalu megah. Biasa yang ada yang pernah nanya, Ustadz bagaimana itu kasihan karena saya selalu menangis mamaku gara-gara karakter perilakuku. Kok kan ini gak suruh kok. Gak suruh kok. Ya ada datang pengat kok digimpin waktu itu. Nanti oke pakai malam laki khusus itu aku pakai malam. Anak yang mendurakai mamanya, jangankan masuk surga, mencium baunya surga tidak bisa. Apalagi masuk, baunya surga lagi dicium kok tidak bisa. Itu Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni sehidup semasa Rasul. Tapi tidak pernah ketemu Rasul. Tapi justru Rasul yang mempromosikan namanya. Ada orang minta didoakan, ya Rasul tolong doakan saya. Kata Rasul, kau pulang ke kampung. Cari anak muda yang namanya Wais Al-Qarni. Suruh doakan engkau, makbul doanya. Kata orang itu, tidak ada di kampung namanya Wais Al-Qarni. Kata Rasul, kau cari ada. Memang penduduk bumi tidak terkenal, tapi penduduk langit pada dikenal. Ditelusuri. Apa kehebatannya ini? Kenapa sampai Rasul sebut namanya Wais Al-Qarni? Padahal Rasul tidak pernah ketemu. Rasul tahu diberitakan oleh malaikat. Wais Al-Qarni pernah datangi Rasulullah dari Yaman ke Mekah karena orang Yaman. Tapi diberitahu sama mamanya, "Magati ko lisuna, arabanang kanupay magkoy." Maka dia gelisah. Karena sampai di Madinah Rasulullah keluar daerah. Dia bilang, kalau saya tunggu terus Rasul, saya sudah dipesan sama mama. Kau cepat pulang hari Rabu, kan upaimen. Sampai-sampai dia tidak sempat ketemu Rasul, pulang lagi. Meskipun dengan linang air mata. Karena dia pingin ketemu Rasul. Dia kasih untuk nabita. Tapi kenapa kata Rasul, suruh Wais Al-Qarni doakan. Kalau dia mengadakan tangan berdoa, bergeser ke 7 pintu langit. Dan doanya diperkenankan masuk. Ternyata di saat ditelusuri, diamati, luar biasa baktinya kepada mamanya. Tidak pernah berkata tidak bisa kalau mamanya yang suruh. Yang pada anak isa-isa pokoknya. Isur lo selatan lah di timur. Saisa. Itu si Wais Al-Qarni magkadai doon na. Wais! Iya, matawa na. Saya belum pernah sampai di Mekah. Saya belum pernah sampai di Padang Arafah. Itu ada depa ku haji. Nah, matawa na Maukah engkau membawa saya ke Mekah? Mau. Nah, Wais. 8 bulan ke depan, pun itu tahu, arwah di bulan. Tinggal 8 bulan sudah ukup orang. Imam al-Ghali doa. Ini nak tukar pikir itu. 8 bulan ke depan mau dibawa mama ke Mekah, gimana doa? Tapi Wais Al-Qarni tidak pernah berkata, saya tidak bisa. Dia bilang, saya akan bawa mama insya Allah. Dengan izin Allah. Ura pero apa mah pikir. Palang kebalukan. Namo himpo dito gaga. Gino di balu. Narempe kicilengan. Dia hitung wan receha. Oh, sudah bisa dibelikan anak sapi. Bukan sapi, anak sapi. Tuh, karena kalau sapi kan 13 juta. Anak sapi baru lahir. Yang naruh kasih naliro dengan uang recehan.
Sesudah dibeli anak sapi ini, dia buatkan kandang di puncak gunung. Topo da bulu ini burak kandang. Jadi kalau sore dia gendong ini anak sapi naik ke puncak gunung di kandangnya. Kalau pagi dia gendong lagi turun ke kaki gunung untuk makan. Sore digendong lagi naik di puncak gunung. Masyarakat sudah berkata, tahu pun anak-anak. Kemet kalau anu bodi sesanu antu pagi sore kau gendong terus. Padahal itu tujuannya Wais Al-Qarni melatih fisiknya, persiapan menggendong mama dari Yaman ke Mekah ribuan kilometer jauh. Anggaplah mau digendong ke Kendari lewat Mamuju. Pikir garero pikir. Ya, 8 bulan ke depan anak sapi ini bukan lagi anak sapi, sudah sapi. Arwani udah ngumuruna. Kira-kira sudah 70 kilo beratnya. Sudah kuat juga fisiknya. Apa Arwani udah latihan? Sapi ini dijual. Harganya itu kira-kira cukup untuk biaya di jalanan untuk makan. Bukan transport, beli air minum di jalan. Ada apa ini lo 8 bulan, lo di start. Salah sunat safar, sumpajan. Kurang anak. Jongkok nih, Wais Al-Qarni. Sengendre nih di punggungku. Mulai start bismillah Allahu Akbar nadenge indokna. Kalau sudah di punggungnya dia naikkan di pundaknya. Pura si di pundakna na jujus sing makna. Sejauh ribuan kilometer dari Yaman ke Mekah. Kita bisa bayangkan. Kamu anak makoro. Ini dia panata na suruh miki gandeng anak. Kan itu bicara na totoo ye. Ikotor ma motor. Ini maca kama motor dia suruh ko. Resiko no iga suruh ko di maca. Coba. Ini bukan dibonceng, dia gendong. Nah denge, taruh dia di pundaknya, dia simpan di kepalanya. Ribuan kilometer sampai di Mekah. Sampai di Mekah dia masuk tawaf. Ngekedido nama agana jokan. Oh jangan ma. Dari Yaman saja sampai di Mekah saya gendong, apalagi dia hanya tawaf. Sudahlah, saya junjung lagi. Nah jujur si mak nama tawaf. Ani mak. Ya, wakata matawafa umroh. Dari kota Matu. 7 kali mengitari Ka'bah karena Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Nana pajokkan ya jena Wais Al-Qarni. Sambil baca salawat dan berdoa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunkan dosanya mamaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, masukkan di surga mamaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunkan dosanya mamaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, masukkan di surga mamaku. Ini saja dibaca terus sampai selesai tawafnya. Selesai tawaf dia pergi sa'i, sapa ke Marwah. Itu lagi yang dibaca. Nah dia sidokna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunkan dosanya mamaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, masukkan di surga mamaku. Begitu selesai sa'i, melo di matahallul. Ya mau tahallul, mau menggunting. Histeris mamanya peluk anaknya Wais. Oh anakku, Wais Al-Qarni. Dari Yaman sampai di Mekah kau gendong saya. Kalau capek kau gendong saya, kau simpang saya di punggungmu. Kau letakkan saya di pundakmu. Engkau taruh saya di atas kepalamu. Sampai di Mekah kau tidak izinkan saya melangkahkan kaki, jalan, tawaf. Kau gendong lagi terus saya. Sa'i juga demikian. Doamu juga. Engkau hanya berkata, ampunkan dosanya mamaku. Masukkan di surga mamaku. Hanya saya yang engkau sebut terus. Kenapa tidak pernah kau sebut namamu?
Kenapa kau tidak berkata, ya Allah, ampunkan dosanya mamaku dan dosaku juga. Masukkan di surga mamaku dan saya juga. Tapi hanya mamamu kau sebut. Kenapa sih? Kata Uwais Al-Qarni, oh mama, tujuan hidupku dan kegembiraanku, puncak kebahagiaanku nanti di akhirat. Kalau orang sudah pada kumpul di pengadilan Qadhi Rabbul Jalil di padang mahsyar, dan sudah keluar pengumuman, diumumkan namanya mamaku masuk surga. Inilah puncak kebahagiaanku, mak. Inilah puncak cita-citaku. Bagaimana mamaku masuk surga. Tapi dirimu, iko magatosiko, saya sudah disebut masuk surga. Tapi engkau, kata Uwais Al-Qarni, kalau mamaku sudah melangkahkan kaki masuk surga, aku terlalu yakin pasti mamaku menoleh ke belakang dan mencari mana anak Uwais Al-Qarni yang pernah gendong saya dari Yaman ke Mekah. Mana anak Uwais Al-Qarni yang pernah gendong saya tawaf dan tidak ada doanya kecuali keselamatan mama. Subhanallah. Kamu anak makro. Karena dapat teri-teri dona. Pak mau cicinin dona ninau toh. Contoh. Ya, nah iya tuh kasih Indo saya rasa semua mama tanpa kecuali mau dimakan itu kue, mau dimakan, melo ditambah di timun, langsung lewat anaknya, dan anaknya berhenti menatap ke mukanya mama, maka mama tidak jadi makan, belok tangan itu di mulutnya anak, maka mama hanya menelan air liur, dia tidak makan. Mama, anaknya di luar daerah. Sarifuddin di Kalimantan. Dan Rohani di Makassar. Kalau ada papanya di sana, dia gelisah di Makassar itu mama. Karena ada silaturahim. Sila itu tali. Arahim dari rahimnya. Gelisah dia, susah tidur. Akan buran ini ngapa tadi tidur, akan aku raih Sarifuddin. Katindo lalu mako, akan datang bangka-bangkaku, marah-marah kasihanku. Ternyata Sarifuddin masih di Kalimantan. Itu? Ya Allah. Mama meloboting anak-anak. Cicin na potona na balungan. Dia pada genda. Reda dia pinjam. Asalkan bahagia anaknya. Mama, jangankan bajunya kau ambil. Nyawanya pun kau minta dia kasih engkau. Nyawa anda lagi dan anakku. Coba seandainya anak yang mau dioperasi karena ada tumor di tengkorak kepalanya, maka pasti mamanya dilarang masuk di ruangan karena bisa dipastikan pingsan melihat anaknya. Dan seandainya bisa diganti itu anak, maka pasti mama tampil dan berkata, dokter, ajak anakku mau operasi ya bawan. Itu. Maka yang masih hidup mamanya bersyukur. Bersyukurlah yang masih hidup mamanya. Masih ada kesempatan menatap wajahnya mama tersenyum. Masih ada kesempatan menatap wajahnya mama tertawa. Di suatu saat ingin menatap wajahnya mama Deni Gaga. Napanmu sesalimu. Apa maderimu bentak-bentak. Maderimu gerak. Maderimu kadoimu makana toko Deni Gaga. Di saat mama minta, ya Allah ya Rabb. Nah sekarang, kalau udah terlanjur tertimbun tanah, ini contoh saja. Udah terlanjur tertimbun tanah di pekuburan. Tapi kita merasa mau berbuat baik. Karena pernah menetes air matanya gara-gara karakter perilaku kita. Caranya, buatkan amalan tandingan. Maksudnya apa amalan tandingan? Perbanyaklah berbuat sesuatu untuk dia. Perbanyak baca Fatihah. Perbanyak bacakan Yasin. Berbanyak sedekah. Niatkan pahalanya untuk dia. Tuh masjid di sebelah mau dibangun. Patamakan di semekro. Aniakan di pahalanya. Dia yang dapat. Ini namanya membuatkan amalan tandingan.
Tapi ketua anak bantak mentong apa teri-teri nindo nah mati sih di menato na pernah siaran buru toma tuan ya Allah ya Roh engkau lalu lagi anak agar pun lagi dor mati lalu no astagfirullah berani itu tuh ngomong begitu mati lalu no apa seandainya bukan mama iya jadi aku nah kedai ini mana anak mama kampungan engkau nama tuh kampungan namu jadi bapak-bapak ini yang masih hidup mamanya muliakan itu mama aja nambah hitam pakai servis mater dan lihat baju benina 2 juta Indonan dan lihat cakar bila pasti salah benina dan liang buah di jalan Sulawesi lengkeng Australia apel Italia jambu Bangkok benina dan liang Indonan dan liang copeng 10 kilo kalau tuh mana siapa Kalindo na aga yun na senanggur bugis ama cuka na sige pa naman ito tuwan ila doraka bainay na mo masama-sama de ni rumah sakit Siloam Indo na 30 more agak mo to ku puskesmas nasurum na sangano itu sarikaya di remme sepura ni natin ka perubahan sengano si do paliasa sa miroto oh nadoraka nawan-nawan siya tadi saya khotbah saya bilang panglima bisa jadi panglima itu doa mama jadi yang masih hidup mamanya muliakan itu syukur-syukur mata ini tembok-tembok kasih kubur udah cek deh tembok-tembok lo kaki baca-baca Fatihah lo kaki baca Yasin sekali-sekali kau mulai tuh celingang di masjid patamakan itu tuh napa makanya ya Allah pahalanya ini untuk mamaku tentu ya tuh ada nanya ya Rasul kalau saya sedekah niat untuk orang tuaku bagaimana dengan aku kata Rasul bismillah kau tetap mendapatkan pahala sama pahala yang didapatkan orang tuamu jadi dia gak rugi ada rugi nah kemudian tidak menutup kemungkinan nanti Sarifudin banyak duitnya haji kagak ada doa sama kok dia pada sekarang tapi kita tidak tahu 5 tahun ke depan 2 tahun, 3 tahun ke depan pagi kan mengajikan orang yang sudah meninggal afdol kalau anaknya ya lakukan tapi persoalannya nanti haji anak itu kesusahan lo di Mekah Makokoi orang Makassar daftar besok 40 tahun ke depan baru sampai gilirannya makanya kalau sudah 50 tahun umurnya tidak usah mendaftar kira-kira tuh pura di Tasya malam ke-7 dari Patalutu ya lo ke bawah nih umroh kalau terbuka umrah ada duit daftar nih berangkat umroh supaya kita tahu kapan karena sesuai lain apa biasa kada kapanga apa tina kay mata jadi na dota nakana Ustaz tina papakiyo wah jago to alasan tina pakiyo pura no mendaftar ga tidak ini ada kiyok kok mendaftar kok lagi belum tentu apalagi kok dia mendaftar ya Allah ya Rabb kita semua ini yang orang tua ini kita pingin anak kita berbakti kepada kita lakukan teorinya kupuran ini dilakukan teori-teorinya kita praktekkan lantas masih nakal tanya metoki buat kita hanya usaha kalau orang sudah dagang lantas rugi kita memang bukan penentu kalau kita sudah menanam
tapi tidak berbuah, kita memang bukan penentu. Nabi Nuh nabi, ada anaknya kafir. Coba Gerero, namanya Kanaan, kepala batu. Tapi di saat tenggelam di lautan, mompos nyawana lupa naik malembanan. Sampai berkata, ya Rob, zaujati wa benai. Bani ekor puangi malemba ye. Anakku puangi malemba. Maka dia Allah Ta'ala, ya Nuh, oi Nuh, innahu laisa min ahlika. Bukan anakmu itu, bukan istrimu. Tinggalkanlah. Kau tiap kali nggak ada. Padahal istrinya itu, anaknya itu, bituan ada. Kalau istrinya tidak mau mendengar salai bawan nih. Anak tidak mau mendengar suruh mendek. Tuh, ini ayat yang sampaikan. Ayat. Innahu laisa min ahlika. Sesungguhnya bukan keluargamu itu ya Nuh. Pak masangka di batin Nabi itu. Masangka nih. Anak-anak kepala batu. Sekarang pertanyaannya. Masangka tahu nih ke batin tadi dia datang. Kipas Samuel lo mengaji. Kipas Samuel masuk pajang. Sepura mengaji tapi berhenti Ustaz. Akhirnya berhenti. Disuruh baca. Riolo baca waktu itu Riolo. Sehingga Riolo main ke guru pangaji. Apa yang leceh baca siki, baca siki. Infulamin, saya kulu, tilka, baca cuma terus. Manu kampung. Pada tiwira guru tak. Ini guru pangaji macam mana? Riolo. Atau kau bid'ah. Au, leceh ni baca. Angkam aja maliki. 10 si ulang. Menunggak 70. Bagat retak pojok di grup ngaji. Contoh. Riolo baca. Nada api si betul na yan na melo boting. Magpun ray toiga orang toiga. Berapa ekor itu ayam dibawa ke rumahnya Bu. Dulu. Baraka. Enggak guna. Nah sekarang dipangaji mo datang. Kamu koran nalia motor anak, nalia ngimpun, tapi dia nalia koran. Contoh. Sebagai bahan renungan. Pura mo kilo doa kagak. Ya tuh Nabi Ibrahim, Nasala Ismail, pandongan na ya tuh turo Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan aku keturunan yang soleh. Keturunan soleh dia minta. Atau si Indonesia sama koko, maca ko na, malam umurunu, mau cari to maca tong, mau dikunci na Maria niya to doki. Maca. Ya Nabi Ibrahim, anak soleh ni lau. Napa si pulungnya anak, nautanaisi. Mata kudu na mimbadi, umate ka, masupaya mo koro. Siapa yang engkau sembah ketika aku sudah tidak ada? Jadi selalu dia penyembahan. Kalau kita selalu makan, ya kumate ka mandre mo koro. Itu. Mata kuluna min ba'di, kalau aku sudah tidak ada, bagaimana engkau di belakang? Mulai mau ajar orang jadi istrimu. Mulai mau ajar orang cicilan motomu, cicilan motormu. Apa tuh dia majakat kok? Selalu perhitungan matematika rezeki terus. Padahal kapan bagus agamanya orang, pasti dunianya memburu dia. Rumus itu. Kapan diburu akhirat, maka dunia memburumu. Tapi kapan memburu dunia, belum tentu ikut akhirat. Maka silakan buka mata lebar-lebar. Afala tubsirun. Kata Allah, tidakkah kau lihat itu? Kapan ada orang bagus akhiratnya, mesti dunianya ikut di belakang.
Kada gerot almarhum Kiai Sanusi waktu saya mau buat pesantren. Lo kada mangolo. Kada gerot tempat terungnya tuh dan lepas sampah. Teruskan itu, nanti rezeki mencari engkau. Artinya jangan pernah ragu kalau akhirat yang engkau buru. Jadi perbaiki akhiratnya. Ya Roy Ismail tuh dia meroe ya, masuk pada mokor kumate kan. Soleh anaknya. Doanya juga selalu minta kesalehan ibu. Ya kumate ini langsung baca Fatihah. Saya ini dari Marus ke sini. Malah rencana sih kawasan Indonesia Marus. Tanggal 8 Zulhijjah. 8, 9, 10. Tanggal 8 itu namanya hari Tarwiyah. Hari pikir-pikir. Nama pikirin Nabi Ibrahim. Kugere anakku ya regana de. Kugere ule muro. Tapi kugere perintah. Jadi Nabi Ibrahim sempat bimbang. Nawabinya nak 8 Zulhijjah namanya Tarwiyah. Tarwiyah itu artinya pikir-pikir. Ismail, tahan. Sini. Labbaik. Inni arafil manami anni azbauka fanzur maza tarab. Saya melihat engkau nak dalam mimpi aku menyembelih. Perintah Allah nak. Fanzur maza tarab. Coba kau pikir, maukah engkau kalau aku sembelih? Ilmu kau. Tapi karena ini anak soleh, spontan dia jawab, ya batif al-matumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Abah, lakukan itu Abah perintah Allah. Insya Allah saya sabar. Abah menemukan saya sabar. Lakukan Abah. Tanggal 8 namanya hari Tarwiyah. Besok tanggal 9 wukuflah orang di Arafah mengintrospeksi diri. Besoknya tanggal 10 malepan itu. Orang di malepan arendre anak kalau di Jabal Kurban di Mina. Sampai di sana biar juga kesakitan, seandainya kesakitan, berteriak histeris, tidak mungkin ada orang yang dengar. Karena tidak ada perkampungan. Sepaduan, Magina Ismail. Melona gere, kona. Agel muan rena. Apa yang kau mau makan? Sebelum aku menyembelihmu, mintalah apa yang kau akan minta. Agak burger atau basah. Bukan makanan apa. Bukan apa. Bolehkah saya meminta? Boleh nak, boleh. Apa kau mau minta? Saya minta Abah ini kedua tanganku dan kedua kakiku tolong diikat sekuat mungkin. Biar sebentar kalau Abah menyembelih aku, meskipun terasa sakit, saya tidak bisa goyang yang sekira-kira memukul Abah karena tanganku diikat. Maka ikatlah sekuatnya. Supaya saya tidak bisa bergerak yang bisa menyakiti Abah. Saya kira apa nak permintaan? Ada yang lain? Ada Abah? Apa nak? Itu pisaunya Abah saya minta diasah setajam mungkin. Biar mempercepat larinya di atas leherku. Agar rasa sakit itu tidak lama aku rasakan Abah. Ya Allah ya Rabbi. Saya juga minta Abah itu bajunya Abah bagus kalau dibuka. Supaya tidak kena percikan darah. Karena kalau kena percikan darah, Abah pulang, Abah menangis di jalanan sebentar. Abah akan berkata, darahnya anakku Ismail yang nempel di bajuku. Maka buka bajunya Abah. Apalagi Abah, umurku baru belasan tahun. Saya belum punya tabungan.
Apa yang saya bisa kasih Umi supaya Umi juga tersenyum? Karena rasanya selama ini saya belum berbakti sama Umi. Sepertinya Umi belum pernah tersenyum gara-gara pemberian dariku. Apa yang saya mau kasih Umi? Saya tidak punya apa-apa. Maka saya minta Abah, ini baju yang nempel di badanku. Buka. Lipat dengan rapi. Antar pulang. Serahkan ke Umi dan beritahu cenderamata kenang-kenangan yang terakhir dari anaknya Ismail. Sekaligus salam buat Umi Abah, dan tolong sampaikan agar aku dihalalkan air susunya yang pernah aku isap ketika aku masih kecil. Saya tidak sanggup membalas air susunya Umi yang pernah saya isap. Coba bayangkan, banyaknya anak mendurhakai mamanya, air susunya lagi setetes tidak mampu ku balas. Suruh bersabar Umi Abah, nanti di akhirat baru saya ketemu. Salam buat Umi. Dan jangan ada anak kecil yang seumur saya yang bermain di depan rumah, supaya Umi tidak teringat dengan saya. Apalagi nak, tidak ada lagi Abah. Silakan lakukan perintah Allah. Maka diikatlah Ismail tangan dan kakinya. Diasap pisau itu setajam mungkin. Diletakkanlah pisau di lehernya. Sesudah direbahkan, masih sempat ngomong Ismail, Abah, palingkan mukaku menghadap ke tanah. Dan jangan lihat mukaku Abah, biar Abah tidak kasihan kepadaku. Karena siapa tahu Abah kasihan dan tidak jadi menyembelih saya. Menolehlah ke belakang. Maka Ibrahim menoleh ke belakang. Masih ngomong Ismail, Abah, kumpulkan seluruh tenagamu. Kuatkan tenagamu. Supaya cepat larinya pisau itu di atas leher. Maka menolehlah Ibrahim ke belakang. Lalu dia dorong pisau itu dengan kalimat, Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata bulunya Ismail tidak terpotong. Kulitnya tidak sobek. Dan darah tidak menetes. Nabi Ibrahim heran, jangan-jangan pisau ini tumpul. Maka dia pukulkan di batu. Batu itu terbelah dua karena tajamnya pisau ini. Maka berkatalah Ibrahim, hei pisau, batu berat besar, keras, terbelah dua karena tajammu. Kenapa kulitnya Ismail tidak sobek? Pisau itu bicara ibarat handphone. Oi Ibrahim, kau berkata potong Ismail, tapi Allah menegur saya. Maka tidak mungkin aku melukai Ismail. Berdialog Ibrahim dengan pisau, muncullah Jibril membawa kibas dengan teriakan kalimat takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu Jibril. Ibrahim menyambung, La ilaha illallah wallahu akbar. Ismail juga menyambung, Allahu akbar walillahil hamd. Makanya kalimat takbir, tahlil, tahmid tidak berhenti dikumandangkan sesudah salat Id, kecuali 3 hari lagi sesudah selesai penyembelihan hewan kurban. Saya sengaja sampaikan ini biar anak-anak tahu membalas budi baiknya orang tuanya. Karena Ismail nyawanya lagi diminta sama orang tuanya, dia mau serahkan. Tidak sama sebagian anak yang lain. Duitnya saja diminta sama mama, itu pun pinjam. Masih berani anak berkata, Tina doi, padahal mama mau pinjam. Coba berenung sejenak. Sementara Ismail nyawanya diminta, mau dia. Apa artinya rumah besar? Lemari pakaian banyak. Ganti-ganti pakaian. Anak ganti-ganti pakaian. Ganti-ganti perhiasan. Ganti-ganti handphone. Tapi tidak mampu membuat mamanya tersenyum.
gara-gara suguhan pemberian dari sang anak. Justru selalu menangis orang tua gara-gara karakter perilaku sang anak. Di penghujung ceramah tasya ini saya akan berkata, yang masih hidup mamanya keramat hidup itu. Syukuruki ya Roh. Karena kalau mama ngomong salama kona, doa itu ibarat doanya Rasulullah. Tapi sebaliknya kalau mama berkata, agak ngari gatu meluk napitakku pun Allah Ta'ala. La hawla wala quwata illa billah. La hawla wala quwata illa billah. Sampai Rasul itu berkata ketika ada yang bertanya, ya Rasul, kepada aku, kepada siapa pantas aku berbakti? Mamamu. Lalu siapa Rasul? Mamamu. Lalu siapa Rasul? Mamamu. Lalu siapa Rasul? Bapakmu. 3 kali layani mama, 1 kali layani bapak. Maka yang masih hidup mamanya layani dengan bagus. Pernahkah kita dengar ketika 3 anak muda yang masuk di gua, tiba-tiba batu jatuh dari atas dan menutupi pintu gua itu sampai ketiga anak muda ini tidak bisa keluar. Mau didorong tidak mungkin, hanya 3 orang. Mau berteriak, tidak ada orang. Maka ketiganya pada berdoa. Berkata yang satu, ya Allah, pernah saya datang dan menemui mama. Mamaku pingin minum, maka aku ambilkan air. Begitu saya mau masukkan di mulutnya, mamaku langsung tertidur. Sampai gelas air itu tidak pernah saya turunkan. Gelas itu ada di tangan sampai pagi. Karena menunggu mamaku terbangun dari tempat tidur. Seandainya perbuatanku ini ikhlas, tolong gerakkanlah batu penutup gua ini. Baru bergerak secara spontanitas batu itu. Gara-gara doa sang anak yang pernah melo ina paidung indo, nasi sematin redona. Tapi tak kalah nakak di rogalasiro. Tidak pernah dia turunkan itu di tangannya terus sampai pagi. Coba kan praktekkan. Ambil air minum begini. Baru jangan turun tangannya sampai subuh mulai sekarang. Mampu enggak? Tidak pernah kita seperti itu. Tidak pernah. Itu anak-anak SMA itu yang biasa menantang sama mamanya. Mamanya lagi gerak-gerak apalagi neneknya. Ya kunena bicara kunena ya. Ama cabe mu tetap pamu. Karena mu tetap pamu kurna mulai. Ya roja jengit makmu. Ya Allah ya Rabb. Jadi ini anaknya dan rohani 2 orang. Selalulah serai kuburnya mamanya. Bawakan di sana Fatihah. Bawa ke sana Yasin. Baca di atas kuburnya. Roh mau pigau roh. Kemudian sahabat-sahabatnya mamanya sambung persahabatan itu. Nah, kutanangi kesabaran namaku. Mas apa mana roh? Itu termasuk bakti anak kepada orang tua. Dan kita ini semua ini yang masih hidup. Semua ini yang hadir. Mau atau tidak mau pasti jumpa yang namanya kematian. Mati mati itu. Olehnya itu siapkan bekal dari sekarang. 1, salatnya perbaiki. Yang kedua, hubungannya kepada orang. Tidak usah selalu sibuk cerita kekurangan orang. Karena tidak ada orang yang tidak punya kekurangan. Betul tidak kira-kira? Yang sempurna itu hanya Rasul. Selain Rasul pasti ada kekurangannya. Jangan terima. Ya nu garit matkoy, ya nu matkoy. Nih kok magatau siko. Yo tanya dirimu. Suaminya bidengan selingkuh. Nih kolak kaimu magatau sih. Mungkin suamimu tidak begitu, tapi anakmu. Tidak lagi anakmu, cucumu nanti mulai jamin nih. Ama kok bawan nuase. Baca pilah. Itu ibu-ibu Saisa. Dito na mana Saisa. Lakain na cerita. Bepa na cerita. Boleh ka matasya. Tirasa na ko ka na jawaan na
Apa nih sila ka na nila, bin na ko ano. Mandawi. Naalag pa malabin na. Nacarita topi tabi panang malah topi lebih na dan topi na TV. Astagfirullah. Jadi sudah mau ibu lebih bagus sibukkan dirinya memperbaiki diri, menata diri, menata kehidupan. Ala deh orangnya baca-baca ini. Ala nih itu tasbih, sikir-sikir. Ada orang yang bisa dibantu-bantui. Ada orang sakit, kung kau tuh talos siarai. Kalau ada orang si salah, pikir bagaimana orang ini bisa baikkan kembali. Dan menurut dalam diskusi, perbuatan yang lebih besar pahalanya dibanding haji mendamaikan dua orang yang berselisih. Nah, jadi kung kau berselisih, pikirnya cara Anda bisa baik. Kapan berhasil mendapatkan pahala lebih besar daripada haji. Nah, sebaliknya dia tahu sih gara-gara kita orang bertengkar. Wih si buntul kayak si bangi kau udah cerita. Nyoba minta suruh pakai 4 buntin tidak apa sampai benci cicilan. Macai sih tahu kan. Nah kada alena, aku lo kasih cerita kok. Jadi si salah tahu gara-gara alena. Padahal berbohong kepada orang untuk mendamaikan itu halal. Si buntul kayak si bangi menitip salam ki padahal dia nanti di salam di tomi karang. Cerita ko badi ubing kau di. Aro di chena di padahal di tomi karang supaya si di cheni. Itu sifat yang bagus.